mengerti tentang alur pencairan dana dari Kampus Pengajar Angkatan 4 agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan juga kita bisa saling bekerja sama agar pencairan dana bisa berjalan dengan lancar gitu Bapak Ibu. Nah, untuk dari financial literasinya sendiri, saya akan menjelaskan terkait pencairan dana untuk dosen pembimbing lapangan, koordinator PT, dan juga mahasiswa. Jadi di sini nanti juga diharapkan dari Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator PT bisa mengetahui terkait pencairan dana DPL dan koordinator PT serta pencairan dana mahasiswa agar nanti teman-teman mahasiswa bisa dibantu oleh Bapak Ibu koordinator PT dan juga DPL terkait pencairan dana. Oke, jadi yang pertama kita jelaskan adalah honor dosen pembimbing lapangan. Jadi honor dosen pembimbing lapangan ini bersifat bulanan yang nantinya akan ditransfer ke rekening DPL dan dibayarkan dalam 2 termin. Yang termin pertama adalah di tengah masa penugasan dan yang kedua adalah setelah masa penugasan selesai. Dengan catatan, Bapak Ibu DPL telah melengkapi sejumlah laporan yang disyaratkan. Jadi di sini nantinya Bapak Ibu DPL akan diminta untuk mengisi laporan mingguan selama 18 minggu. Nah, untuk pencairan termin pertama adalah antara minggu pertama sampai minggu ke-9 dan pencairan termin kedua adalah minggu ke-10 sampai minggu ke-18. Untuk pengisian laporannya sendiri nanti akan tersedia di platform serta ada juga formatnya. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan akan diminta untuk mengupload dan juga mengisi 2 hal Bapak Ibu. Ada yang pertama adalah deskripsi di platformnya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan hambatan, analisis dan juga deskripsi dari kegiatan yang telah dilakukan dalam minggu tersebut. Dan juga Bapak Ibu DPL bisa mengupload file PDF dari laporan mingguan yang Bapak Ibu buat terkait hambatan, analisis dan juga deskripsi dari kegiatan yang dilakukan selama minggu tersebut. Untuk dari 2 hal ini mohon Bapak Ibu diisi dua-duanya agar bisa saling melengkapi. Jadi tim program mengecek juga dari deskripsi yang Bapak Ibu sertakan di MBKM dan juga deskripsi yang disertakan di file PDF. Karena mungkin ada kasus-kasus sebelumnya bahwa Bapak Ibu DPL itu hanya mengupload file saja tetapi tidak mengisi deskripsi yang disertakan di MBKM. Nah, itu jadi nanti tim program tidak akan bisa cross check antara 2 file tersebut dan akan menyulitkan pencairan dananya. Gitu. Nah, ini mungkin agak panjang ya penjelasannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah terkait alur pencairan dana dari Kampus Pengajar. Memang agak panjang karena salah satunya ini adalah uang negara, jadi harus melalui proses yang panjang dan diverifikasi oleh berbagai lembaga. Tapi untuk mempercepatnya adalah dengan mengupload laporan mingguan tepat waktu agar kami bisa proses verifikasi lebih cepat sehingga bisa diajukan lebih cepat. Untuk dari dosen pembimbing lapangan sendiri itu persyaratannya adalah di nomor 2 ini adalah progres laporan 9 minggu. Maaf. Untuk kelengkapan laporan 9 minggu ini yang diunggah akan nanti diverifikasi oleh tim program. Setelah itu akan diajukan ke lembaga keuangan atau Belmawa. Nah, setelah itu akan ada beberapa verifikasi lagi dari berbagai lembaga dan akhirnya bisa disalurkan ke rekening Bapak Ibu DPL sendiri. Untuk yang pencairan termin 2 dari dosen pembimbing lapangan itu tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi memang tetap mengumpulkan laporan mingguan 9 minggu saja. Untuk yang termin pertama minggu 1 sampai minggu 9 dan juga yang minggu kedua minggu 10 sampai minggu ke-18 gitu. Nah, ini juga ada hambatan terkait pencairan dana dari dosen pembimbing lapangan sendiri. Untuk sebelumnya adalah tidak mengumpulkan persyaratan atau persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan atau laporan. Jadi ada juga yang sebelumnya ketika mengumpulkan laporan mingguan kita minta untuk re-upload karena
tidak menyertakan laporan mingguan sesuai dengan format yang disediakan. Untuk itu dimohon juga untuk Bapak Ibu DPL di KM4 ini bisa mengumpulkan laporan sesuai dengan format yang disediakan serta mengisi juga deskripsi di MPKM atau di platform. Karena sebelumnya masih ada yang hanya memberikan deskripsi di platform itu sangat-sangat sederhana gitu Bapak Ibu, hanya menuliskan yang diminta kan sebenarnya ada hambatan, analisis dan juga deskripsinya. Nah, ada juga beberapa Bapak Ibu DPL yang hanya mengisi laporan mingguan ke satu gitu tanpa menjelaskan kegiatan di minggu itu bagaimana dan juga hambatan-hambatannya seperti apa serta analisisnya seperti apa begitu. Mungkin dengan nantinya Bapak Ibu bisa mengumpulkan laporan dengan lengkap dan juga sudah jelas, nantinya proses verifikasi akan menjadi lancar dan juga pencairan dana Bapak Ibu juga tidak terhambat. Untuk ketika Bapak Ibu mengumpulkan tidak sesuai format, nantinya pencairan honornya akan terhambat dikarenakan masih ada waktu untuk re-upload dan juga belum nanti kita melakukan verifikasi ulang dan sebagainya. Untuk hambatan kedua yang sudah dirasakan kemarin itu adalah nama di nomor rekening berbeda dengan nama DPL. Ada juga beberapa, jadi nama di nama dosen pembimbing lapangannya adalah nama PT-nya. Sehingga mohon dicek kembali untuk Bapak Ibu sekalian bahwa nama yang tertera dalam platform atau MBKM itu adalah nama Bapak Ibu sendiri ya. Dan juga untuk mengupload rekeningnya dimohon untuk mengupload rekening atas nama Bapak Ibu sendiri agar bisa terverifikasi dengan baik oleh tim program bahwa memang kita transfer uang honor itu kepada DPL yang bersangkutan seperti itu. Untuk selanjutnya ada juga yang perlu kita verifikasi adalah NPWP ya Bapak Ibu. Untuk dalam kasus kemarin ada juga nama dalam NPWP itu berbeda dengan nama DPL. Dimohon untuk Bapak Ibu tidak salah mengupload dan juga bisa mengupload dengan NPWP atas namanya sendiri. Dan jika menggunakan NPWP yang gabung dengan suami atau istri Bapak Ibu, itu harus menyertakan surat keterangan dalam file NPWP. Jadi nanti akan disediakan satu link untuk upload file NPWP. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload NPWP dan juga surat keterangan menjadi satu file. Karena itu akan kita cek lagi masing-masing agar sesuai dengan NPWP Bapak Ibu sendiri. Tapi jika menggunakan NPWP suami atau istri boleh saja, atau NPWP yang digabung dengan suami istri itu boleh saja, asalkan menyertakan surat keterangan dalam file NPWP-nya tersebut beserta tanda tangan dan juga materai. Gitu. Oke. Untuk yang pencairan dana dosen pembimbing lapangan mungkin cukup ya tadi Bapak Ibu. Untuk sekarang kita next lanjut ke pencairan dana koordinator PT. Nah ini pencairan dana koordinator PT juga sama. Pencairan honor koordinator PT itu bersifat bulanan dan ditransfer ke rekening koordinator PT yang dibayarkan dalam 2 termin, yaitu di tengah masa penugasan dan juga setelah masa penugasan selesai. Dengan catatannya sama juga bahwa yang bersangkutan telah melengkapi laporan yang disyaratkan. Nah, untuk koordinator PT sendiri nantinya akan mengumpulkan laporan bulanan yang terbagi menjadi 2, yaitu 2 bulan untuk termin pertama dan juga 2,5 bulan untuk termin kedua. Untuk alur pencairannya itu bisa kita lihat bahwa yang pertama itu di nomor 2 ini laporannya 2 bulan ya terkait monitoring program aktivitas mahasiswa dan juga DPL, dan dimohon untuk ditandatangani juga oleh perguruan tinggi. Untuk pencairan dari koordinator PT dan juga DPL untuk proses alurnya itu sama ya Bapak Ibu, dan yang berbeda hanyalah persyaratannya. Apa yang dicek oleh tim program, kalau misalnya dosen pembimbing lapangan itu laporan mingguan, untuk honor koordinator PT kita mengecek laporan bulanan. Yang di termin 1 itu laporan bulan pertama. Untuk termin kedua bedanya laporannya sama. Untuk bedanya adalah terkait yaitu laporan 2,5 bulan. Untuk formatnya sendiri dimohon untuk nanti Bapak Ibu koordinator PT bisa
disediakan. Dan untuk formatnya nanti terdapat juga di platform yang nanti bisa di-download dan juga nanti upload sesuai. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengisi saja untuk laporannya sesuai dengan template yang sudah disediakan. Gitu. Untuk hambatan pencairan dana koordinator PT ini, yang pertama adalah tidak mengumpulkan persyaratan atau persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan. Ada juga beberapa koordinator PT yang mengumpulkan file laporan bulanan itu tidak sesuai dengan template laporan yang disediakan oleh tim program. Nah, ada juga kemarin kasusnya adalah koordinator PT hanya mengcompile file laporan mingguan DPL dan juga laporan mingguan mahasiswa. Nah, itu juga tidak bisa kita terima untuk pencairannya karena memang kita harus melihat sendiri laporan bulanan yang dibuat oleh DPL ini apa saja hambatannya, apa saja analisisnya, dan apa saja yang telah dilakukan oleh koordinator PT terkait DPL dan mahasiswa. Untuk yang kedua, hampir sama dengan DPL juga, karena nama di nomor rekening berbeda dengan nama koordinator PT. Ini juga ada terjadi kasus bahwa nama koordinator PT-nya adalah nama PT itu sendiri. Misal namanya seharusnya misal Bapak Faiz, tetapi di data kami atau di MPKM itu yang tertera adalah nama universitas begitu Bapak. Jadi mohon dicek kembali di platform dan juga di MPKM ya, bahwa nama yang tertera dalam nama koordinator PT adalah nama Bapak Ibu sendiri. Selain itu, diminta juga untuk mengupload rekening sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan atas nama Bapak Ibu sendiri. Karena jika tidak atas nama Bapak Ibu, nanti akan verifikasi ulang yang akan menyebabkan hambatan dalam pencairan dana Bapak Ibu. Lalu yang ketiga juga nama dan PWP berbeda dengan PT. Itu masih sama ya ketentuannya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu NPWP-nya gabung dengan suami atau istri Bapak Ibu diperbolehkan, tetapi harus menyertakan surat keterangan dalam file NPWP yang diberi materai tanda tangan. Nah, untuk kewajiban dari koordinator sendiri ini ada pengaruhnya juga untuk pencairan dana mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi koordinator PT dan perguruan tinggi itu wajib menyiapkan dua file atau terkait dua dokumen untuk membantu pencairan dana berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dan juga surat rekomendasi. Untuk surat pertanggungjawaban mutlaknya sendiri formatnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di laman MPKM Bapak Ibu koordinator akan diminta untuk mengupload surat pertanggungjawaban mutlak yang tertera sekarang. Lalu ada yang kedua adalah surat pertanggungjawaban mutlak dan yang ketiga adalah surat rekomendasi. Nah, ini adalah format dari surat pertanggungjawaban mutlak dari yang bertanda tangan di bawah ini, itu yaitu Bapak Ibu koordinator PT serta nanti polisi bertanggung jawab sepenuhnya untuk mahasiswa ini di kampus pengajian angkatan 4 tahun 2022 untuk sejumlah mahasiswa yang ada di atau perguruan tinggi Bapak Ibu, dan dengan besaran nominal yang terbilang itu adalah dari lampiran jumlah dari uang yang diterima mahasiswa dalam pencairan bulanan pertama, pencairan termin pertama. Nanti ditandatangani juga oleh dimohon juga untuk Bapak Ibu agar mengisi besaran nominal dengan tepat ya Bapak Ibu, karena ini nantinya akan kami cairkan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, dan nantinya ketika memang ada terjadi kesalahan di sini, nanti dari koordinator PT dan juga mahasiswa akan diminta melakukan pengembalian. Nah, jadi SPTJM itu surat yang tadi Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu juga diminta, ini untuk koordinator PT akan diminta untuk mengisi lampiran surat SPTJM ini.
Nah, untuk formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan diisi nama mahasiswa, ID kegiatan mahasiswa atau ID tag mahasiswa itu nanti bisa minta ke mahasiswanya juga, dan juga mengisi email yang terdaftar di MBKM, program studi, dan juga ketika mahasiswa memiliki beasiswa nanti dimohon ditulis untuk beasiswa yang diterima dari Kemendikbudristek serta nominal bantuan bulanan hidup yang diterima. Ini untuk termin 1 ya Bapak. Jadi kalau misalnya ini untuk satu termin gitu Bapak. Nah, untuk beasiswa sendiri nanti bisa dikonfirmasi kepada mahasiswa bahwa yang bersangkutan apakah beasiswa dari Kemendikbudristek atau tidak. Karena jika menerima beasiswa dari Kemendikbudristek, maka yang akan ditulis di nominal bantuan biaya hidup itu adalah selisih dari beasiswa begitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke penjelasan pencairan dana mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi pencairan dana mahasiswa sendiri menjadi dokumen untuk bantuan biaya hidupnya. Nanti diberikan sebelum masa penugasan dan juga saat masa penugasan berlangsung. Nah, biaya bulan hidup ini diberikan sebesar 1,2 juta per bulannya dan diberikan untuk memastikan mahasiswa dapat menjalankan proses penugasan dengan baik tanpa kendala finansial sepanjang program berjalan. Jadi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memfasilitasi mereka dalam menjalankan program ini. Begitu. Nah, untuk pencairan dana biaya bulanan hidup itu terjadi jadi dua termin, yaitu sebelum dan juga di tengah masa penugasan, dengan catatan yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, untuk dari DPR atau PT sendiri itu persyaratannya membuat laporan, tapi kalau untuk mahasiswa agak lebih banyak dokumen yang harus dikumpulkan karena dari mahasiswa sendiri nantinya akan diminta untuk mengupload surat SPI dan juga surat rekomendasi serta nantinya akan mengupload SPTJM begitu. Untuk dokumen-dokumennya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari Kemendikbudristek seperti KIP, BIMISI, dan juga beasiswa afirmasi dan beasiswa sejenis, nanti akan diberikan biaya hidup bulanan sebesar selisih dari besaran komponen biaya hidup bulanan dari beasiswa tersebut. Jadi nanti ketika misal mahasiswa mendapatkan beasiswa KIP sebesar 600.000 misalnya Bapak Ibu, jadinya nanti karena kita mendapatkan biaya hidup bulanan 1,2 dan mahasiswa yang bersangkutan menerima beasiswa 600.000, jadinya yang dapat kita transfer nantinya adalah 600.000 saja karena sudah mendapat beasiswa lain dari Kemendikbudristek gitu. Nah, yang kedua adalah biaya bantuan biaya kuliah. Nah, bantuan ini diberikan kepada mahasiswa peserta KM dan bantuan biaya kuliah ini juga langsung ditransfer ke rekening ini akan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi asal mahasiswa. Nah, mahasiswa peserta program ini akan mendapat bantuan keringanan dana pendidikan secara at cost dengan nilai maksimum sebesar 2,4 kali program. Jadi untuk nilai maksimumnya adalah 2,4 juta dan bisa kurang dari 2,4 juta untuk bantuan biaya kuliahnya. Nah, untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari Kemendikbudristek seperti KIP, beasiswa afirmasi dan juga beasiswa sejenis dengan komponen penuh bantuan UKT, tidak akan diberikan bantuan UKT dari program kampus mengajar. Jadi ketika memang sudah mendapatkan bantuan UKT dari beasiswa lain, itu tidak akan diberikan bantuan UKT oleh program kampus mengajar. Gitu Bapak Ibu. Oke, jadi untuk pencairan ini untuk alur pencairan
Mungkin nanti boleh dibantu Bapak Ibu agar mengerti juga terkait alur pencairan dana mahasiswa karena biar agar bisa membantu mahasiswa untuk mencairkan dananya lebih cepat gitu. Dan juga mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga pencairan dananya lebih lancar gitu ya Bapak Ibu. Untuk dari persyaratan dokumennya sendiri, untuk termin pertama yaitu sebelum penugasan itu mahasiswa diminta untuk mengunggah surat komitmen serta konfirmasi data rekening BRI. Nantinya juga dikonfirmasi kepada mahasiswa bahwa rekening yang di-upload adalah rekening atas nama mahasiswa. Untuk kewajiban juga ini dari koordinator PT tadi juga membuat dan mengunggah SPTJM dengan daftar mahasiswa dan juga surat rekomendasi. Jadi mengunggah SPTJM dan juga lampiran tadi serta nominal yang dicantumkan sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh mahasiswa. Itu boleh dipastikan kembali Bapak Ibu karena ditemukan ada kesalahan untuk di KM 3 kemarin terjadi beberapa data yang miss dan juga akhirnya koordinator PT dan juga mahasiswa diminta untuk melakukan pengembalian dana. Nah, untuk yang akan kita verifikasi untuk termin 1 ini dokumennya agak lumayan banyak. Jadi diminta Bapak Ibu DPL dan koordinator PT diminta tolong untuk bisa mendorong mahasiswanya mempercepat proses upload dan juga mengisi dokumennya agar bisa kita cairkan dengan cepat juga begitu. Untuk yang pertama adalah surat komitmen atau penanda integritas. Yang kedua adalah data rekening mahasiswa agar kita bisa transfer ke rekening mahasiswa tersebut. Lalu SPTJM daftar mahasiswa dan juga surat rekomendasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa mahasiswa ini direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Untuk formatnya juga nanti bisa di-download dan dimohon juga untuk surat rekomendasi ini dibuat sesuai format ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah sediakan formatnya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi apa-apa yang kosong dan juga mengganti nama mahasiswanya serta ada cap perguruan tinggi dan juga tanda tangan. Itu dimohon tidak mengganti formatnya juga Bapak Ibu agar nanti bisa kami verifikasi dengan baik karena ketika kita formatkan ada formatnya nanti ditakutkan akan diminta untuk diupload dan akhirnya membuat jadi tidak tepat waktu gitu. Nah untuk selanjutnya untuk alurnya memang masih sama ya Bapak Ibu karena memang sama semua untuk persyaratannya dari nomor 5 ke bawah. Untuk yang berbeda hanya persyaratannya saja dan hal-hal yang dicek oleh tim program. Untuk alur pencairan dana mahasiswa yang termin 2 itu mahasiswa mengisi laporan mingguan di platform BKM. Jadi untuk tadi termin pertama itu diminta untuk mengupload dokumen-dokumen mahasiswa dan juga koordinator PT mengupload lampiran SPTJ yang menyertakan nominal. Untuk yang pencairan termin 2 itu mahasiswa diminta untuk isi laporan mingguan di platform BKM. Jadi untuk laporan mingguan sendiri nanti bisa diupload oleh mahasiswa dari tempat penugasan dan nantinya dosen pembimbing lapangan akan mereview dan juga menyetujui laporan mahasiswa. Diminta juga untuk dosen pembimbing lapangan agar bisa teliti juga ya mungkin dalam menyetujui dan mereview laporan mingguan mahasiswa karena ditakutkan mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang menulis laporannya katakanlah asal-asalan takutnya nanti bisa lolos begitu Bapak Ibu. Jadi yang diminta nanti Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan bisa mereview dan juga menyetujui laporan mingguan mahasiswa yang memang sudah bagus dan sudah baik serta lengkap begitu ya Bapak Ibu sesuai dengan format dan juga menjalankan benar-benar menjalankan penugasan dengan baik. Untuk kelengkapan dokumen laporan mingguan nanti setelah disetujui oleh DPL nanti baru itu akan diperiksa oleh tim program. Jadi mungkin nanti bisa dibantu juga oleh Bapak Ibu DPL ketika mahasiswanya telah upload laporan bisa dicek dan juga disetujui atau tidak disetujui itu tergantung review dari Bapak Ibu sendiri. Tapi nantinya ketika sudah disetujui nanti
file tersebut bisa diperoleh dan diverifikasi kembali gitu Bapak Ibu. Untuk selebihnya sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk hambatan pencairan dana mahasiswa ini mohon juga untuk Bapak Ibu DPL dan juga koordinator PT mungkin nanti bisa dibantu disosialisasikan kepada mahasiswa dan juga diberitahukan kepada mahasiswa. Untuk yang pertama adalah data yang dituliskan dalam lampiran SPTJM tidak sesuai. Dalam kasus kemarin ada beberapa yang tidak sesuai dalam, jadi seharusnya mahasiswa itu mendapat beasiswa tapi dituliskan tidak mendapat beasiswa, sehingga akhirnya nanti mahasiswa tersebut dan juga koordinator PT-nya diminta untuk melakukan pengembalian dana. Ada juga yang seharusnya dia tidak mendapat beasiswa tapi ditulis mendapat beasiswa. Itu nantinya akan mengurangi hak dari mahasiswa yang seharusnya bisa mendapat full 1,2 juta malah menjadi berkurang gitu Bapak Ibu. Jadi takutnya tidak akan terfasilitasi dengan baik. Dan dimohon untuk Bapak Ibu dosen koordinator PT bisa mengkonfirmasi kembali kepada mahasiswa apakah benar yang bersangkutan mendapatkan beasiswa atau tidak, agar data-data yang diupload ke platform itu bisa terkurasi dengan begitu. Nah, yang kedua adalah mahasiswa tidak mengumpulkan atau mengumpulkan persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak juga mahasiswa yang mengumpulkan seperti tadi contohnya surat fakta integritas atau surat komitmen tidak sesuai dengan format. Jadi nanti mohon dipastikan dan dibantu untuk dari DPR dan juga koordinator PT bisa mensosialisasikan kepada mahasiswa agar mengumpulkan dokumen-dokumen itu sesuai dengan formatnya kembali dan juga sesuai dengan ketentuannya begitu. Karena ada juga yang misal pertama mengumpulkan tidak sesuai format, lalu tidak mencantumkan materai karena kebutuhannya ada materai, dan juga tidak mencantumkan tanda tangan gitu. Dan itu akhirnya nanti pencairan dananya akan terhambat karena kita harus verifikasi ulang kembali dan juga minta mahasiswa untuk diupload, dan itu mungkin akan kasihan ke mahasiswa sendiri karena di tempat penugasan mungkin siapa tahu ada kesusahan dalam mencari data-data atau membuat dokumen-dokumennya. Jadi mungkin bisa dipercepat sebelum penugasan sudah menyiapkan data-data yang perlu dikumpulkan sesuai dengan format, sehingga nanti setelah verifikasi bisa langsung kita ACC dan kita cairkan data. Untuk yang ketiga, ini tidak mengumpulkan laporan mingguan serta laporan belum disetujui DPL. Ada juga kemarin kasus bahwa mahasiswa ini tidak mengumpulkan laporan mingguan dengan lengkap atau tidak mengumpulkan laporan mingguan sama sekali begitu. Dimohon juga untuk Bapak Ibu nanti DPL atau koordinator PT bisa mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan laporan mingguan secara teratur dan juga tepat waktu agar bisa dicairkan dengan tepat waktu juga begitu Bapak Ibu. Dan serta mengisi laporan mingguan dengan teliti, karena kemarin ada juga kasusnya bahwa laporan mingguan persyaratannya kan laporan mingguan 1 sampai 9. Tapi ketika kami cek itu laporan mingguan ke-7 tidak ada, atau laporan minggu ke-6 tidak ada. Jadi mungkin sudah membuat tapi mungkin ke-skip gitu ya Bapak Ibu, dan ketika terjadi seperti itu jadinya tidak bisa dicairkan. Lalu kasus selanjutnya ada lagi bahwa mahasiswa sudah mengumpulkan laporan mingguan tetapi belum juga disetujui oleh dosen pembimbing lapangan gitu. Nah, ini ketika tidak segera dicek takutnya akan menghambat mahasiswa juga untuk mendapatkan pencairan dana begitu Bapak Ibu. Untuk yang terakhir itu sama juga dengan koordinator PT dan DPL, bahwa nama rekening berbeda dengan nama mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini tidak bisa juga kita cairkan dan kita harus minta mahasiswa verifikasi kembali karena kita mencairkan dengan nama yang sesuai dengan mahasiswa. Nah, terkait apa yang saya sampaikan tadi, untuk pengembalian pendanaan itu terjadi apabila terjadi pelanggaran atau kekeliruan dari nominal atau dari pencairan dana ini. Nah, maka pihak yang telah menerima pendanaan berkewajiban untuk mengembalikan kepada Dikbel Mawa Dikbudristek sesuai peraturan yang berlaku.
Ini mungkin boleh dipahami juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator PT untuk alur pengembalian dana peserta. Jadi untuk yang pertama adalah membuat surat permohonan pengembalian dana. Nantinya koordinator PT akan mengirimkan surat permohonan e-billing kepada Ditpil Mawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk pengembalian dana ke kas negara yang nantinya dikirimkan melalui email kampus pengajar kemendikbud.go.id dan melakukan konfirmasi ke WACS kampus pengajar. Untuk format suratnya bisa dilihat juga di sini. Tapi kami mengharapkan agar tidak terjadi pengembalian dana ya, karena nanti akan lebih repot lagi begitu Bapak Ibu. Yang kedua, setelah mengembalikan dana ke kas negara, nanti Ditpil Mawa akan menginformasikan e-billing kepada koordinator dan juga mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa akan melakukan pembayaran sesuai kode e-billing begitu. Setelah itu nanti koordinator PT akan mengirimkan di transfer dana melalui email ke Ditpil Mawa dan juga kampus pengajar begitu Bapak Ibu. Tapi semoga tidak terjadi pengembalian dana karena ini akan memakan waktu juga dan juga memberi kinerja lebih ya untuk pengembalian dana. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu koordinator BET dan juga DPL bisa mengkonfirmasi kembali kepada mahasiswa agar data-data yang dikumpulkan itu sudah valid begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Boleh dibuka sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak juga Mas Faiz atas pemaparan tentang administrasi programnya. Berhubung sudah banyak yang tanya nih Mas Faiz di kolom Q&A dan tentunya di kolom chat YouTube. Boleh untuk pertanyaan pertama, untuk rekening bank yang digunakan, apakah ada bank khusus atau sesuai yang dimiliki oleh DPL? Oke, boleh untuk baik, terima kasih Mas Fauzan. Untuk rekeningnya sendiri, kita menyarankan untuk rekening mahasiswa dan juga DPL dan koordinator PT itu dari rekening BRI. Tetapi untuk kalau seingat saya bisa saya konfirmasi lagi. Kalau untuk mahasiswa itu diwajibkan BRI ya Bapak Ibu. Kalau untuk DPL dan koordinator PT, seingat saya ini boleh, tapi akan saya konfirmasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Setelah ini akan saya konfirmasi kembali, begitu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon info cara merubah nama di akun MBKM karena saat ini nama di akun saya adalah nama PT. Saya sudah klik pusat bantuan tetapi belum ada balasan. Boleh, Mas Faiz? Untuk dari, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk dari platformnya sendiri, mungkin bisa dibantu untuk Bapak Ibu bisa kontak ke helpdesk ya untuk pengubahan data-data di platform jika tidak ada. Boleh nanti Mas Fauzan atau teman-teman dari tim program di share untuk helpdesk-nya. Mungkin nanti akan diinformasikan terlebih lanjut terkait informasi tentang helpdesk-nya ya Mas. Ya. Siap, terima kasih Mas Fauzan. Ya, lalu ada pertanyaan lagi nih Mas Faiz. Bagaimana jika NPWP di aplikasi masih dianggap belum verifikasi? Sementara saat saya coba verifikasi nama namun tidak bisa. Saya sudah isi NPWP saat daftar kemarin. Sorry Mas Fauzan, boleh diulang? Bagaimana jika NPWP di aplikasi masih dianggap belum terverifikasi? Sementara saat saya coba verifikasi, tidak bisa. Saya sudah isi NPWP saat daftar kemarin. Oke, untuk verifikasi NPWP-nya dari KM4 sendiri belum berjalan ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan diinformasikan kembali untuk verifikasi untuk NPWP KM4. Nantinya ketika sudah terverifikasi akan ada status-status yang berbeda dan juga nanti akan muncul di platform Bapak Ibu. Ketika sudah terverifikasi maka nanti NPWP Bapak Ibu tidak akan bisa diedit dan nanti itu berarti sudah terverifikasi begitu Bapak Ibu.
Mas Fauzan mau masuk sedikit untuk tadi yang rekeningnya. Untuk dari koordinator PT dan juga DPL sendiri itu tidak wajib menggunakan rekening BRI ya, jadi bisa menggunakan rekening lain juga gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Faiz jawabannya. Berhubung banyak banget ya Mas Faiz, ini saya bacakan satu-satu aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada format tertentu untuk isi surat keterangan NPWP yang gabung dengan suami atau istri? Untuk formatnya sendiri itu seingat saya tidak ada, dan nanti hanya mengisi surat keterangan bahwa di NPWP tersebut itu memang tertera nama suami atau nama istri Bapak Ibu, dan juga nanti dilampirkan juga data suami dan juga data atau data istri dan juga data Bapak Ibu sendiri begitu ya, dan data suami dan data istri. Setelah itu menyatakan bahwa memang Bapak Ibu itu merupakan suami istri dan NPWP-nya gabung. Dan itu buat sendiri atau memang sudah tersedia? Untuk ini masih saya konfirmasi, Mas. Ingat saya memang dibuat sendiri ya. Baik, terima kasih Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk SPTJM ini, apakah yang menandatangani itu pimpinan atau koordinator? Jadi untuk SPTJM sendiri, sebentar saya coba share screen ulang ya. Biar lebih mudah dan lebih kelihatan. Sudah kelihatan belum ya? Belum Mas, belum. Oke. Saya ya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi untuk dari format surat pertanggungjawaban mutlaknya ini nanti akan ditandatangani oleh pihak perguruan tinggi, yaitu pimpinan perguruan tingginya ya Bapak Ibu, untuk dari SPTJM-nya itu sendiri gitu. Tapi untuk yang salah satu yang paling penting dari SPTJM ini adalah jumlah mahasiswa dan juga nominal itu di cross check lagi dengan lampirannya juga, karena kemarin ditemukan beberapa bahwa di lampiran surat ini, jumlah di lampiran surat dan juga jumlah di SPTJM-nya berbeda begitu Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk di cross check kembali gitu. Berarti ini pimpinan perguruan tingginya itu rektor ya Mas, bisa dibilang? Tahu minimal untuk tanda tangan itu wakil dekan. Wakil dekan ya Mas? Iya. Mau konfirmasi Mas Fauzan, untuk tadi yang format NPWP suami istri sudah dikonfirm, memang itu dibebaskan untuk formatnya seperti apa, yang penting menyertakan keterangan bahwa Bapak Ibu nama suami atau nama istri itu memang merupakan suami istri begitu ya.
dan menggunakan NPWP suami atau istri. Tapi ketika memang Bapak Ibu sudah ada formatnya, itu sudah disediakan juga dan bisa dikontak ke WACS begitu. Oke, berarti itu ya, dapat membuat sendiri atau Yeah. dapat mendownload format dari nanti yang akan Yes. diberikan oleh WACS. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa besaran honor DPR per bulannya ya? Besaran ini yang tidak transparan. Bagaimana Mas Faiz? Gimana Mas? Boleh diulang? Berapa besaran honor DPR per bulannya? Besaran honor DPL per bulannya ya. Untuk besarannya sendiri itu, bentar, saya cross check kembali, saya takut salah. Kalau salah kan gimana gitu ya. Sebentar, mohon izin. Boleh sambil next pertanyaan dulu Mas mungkin. Oke, mungkin pertanyaan Iya. dulu ya sambil Boleh. mencari. Boleh dikuatkan kembali untuk laporan DPL dan paling lambat itu setiap tanggal berapa ya laporannya? Terima kasih. Untuk laporan DPL sendiri itu setiap selesai dari minggu tersebut ya Bapak Ibu. Jadi nanti di platform itu bisa diupload setelah minggu itu selesai begitu. Jadi kayak laporan minggu pertama, ketika memang kegiatan minggu pertama sudah selesai, sudah bisa diupload begitu. Untuk penguploadannya sendiri itu disarankan secara berkala sih Bapak Ibu. Jadi tidak langsung misal kayak 9 minggu atau langsung 18 minggu gitu misal ya. Memang laporan mingguannya boleh di upload secara berkala. Tapi untuk untuk tanggalannya itu saya kurang tahu pasti untuk penanggalannya. Tapi untuk laporannya itu dimohon untuk mengumpulkan secara berkala dan juga setiap selesai kegiatan. Baik, terima kasih. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih. Untuk upload file laporan mingguannya itu di mana ya? Apakah deskripsi kegiatan yang dituliskan di akun boleh atau harus sama dengan file yang akan diupload? Deskripsi kegiatan. Oke. Jadi untuk dari upload laporan itu kan nanti kan ada di platform ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu akan tersedia kayak satu laman begitu yang menyediakan kayak kegiatan di bulan berapa, terus habis itu deskripsi kegiatannya seperti apa, terus hambatannya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan nanti ada juga di bawah itu upload file begitu, upload file laporan mingguan. Nah, diminta Bapak Ibu mengisi lengkap dari semuanya, dari semua hal-hal yang perlu diisi begitu. Dan juga dimohon untuk deskripsinya, hambatan dan juga analisisnya disesuaikan dengan file yang akan Bapak Ibu kumpulkan begitu. Karena ada beberapa yang memang tidak mengisi sama sekali atau mengisi seadanya, sehingga nantinya tidak bisa kita cross check dengan file yang terlampir begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Faiz. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apakah selain rekening BRI, pencairannya akan sama atau akan lebih lama? Untuk pencairannya seharusnya akan sama ya Bapak Ibu. Tapi untuk selain rekening BRI memang diperbolehkan, dan rekening BRI itu hanya disarankan kepada mahasiswa begitu. Tapi untuk koordinator PT dan juga DPL itu dibebaskan. Oke. Jadi harusnya sama ya berarti ya? Harusnya sama, seharusnya sama. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mas Faiz, banyak sekali ya pertanyaan. Karena memang ini yang sangat krusial gitu ya. Oke, bagaimana cara PIC untuk cek status pembayaran, baik itu ke PT, DPL, atau mahasiswa? Seperti apa Mas Faiz? Untuk cek status pembayaran sendiri nanti mungkin bisa dikonfirmasi antara ke mahasiswanya sendiri atau ke
tim program begitu Bapak Ibu. Karena nanti ketika memang sudah turun nanti akan tersalurkan sendiri di status di tim program juga mendapat status bahwa ini sudah dicairkan atau sudah tersalurkan. Di mahasiswa sendiri juga nantinya akan terkirim. Jadi mungkin nanti bisa di cross check dari tim program dan juga dari mahasiswanya gitu. Baik, terima kasih Mas Faiz. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Jika misalnya mahasiswa menerima beasiswa lain dan uang bulanan 800.000, apakah di kolom selanjutnya koordinator PT hanya mengisi selisihnya atau senilai 400.000 tetap mengisi 1.200.000? Oke. Jadi untuk format laporan sendiri itu nantinya, sebentar saya sekalian share screen lagi. Nah, jadi untuk dari nominal yang tertera di sini di kolom paling kanan itu berupa selisihnya saja ya Bapak Ibu. Benar-benar selisihnya nanti cukup diisi dengan angka tanpa tanda baca lain, dan benar-benar selisihnya misal tadi dapat bantuan per bulannya beasiswa itu 800.000 dengan nilai maksimal 1,2, nanti 1,2 dikurangin 800.000 jadinya 400.000 yang diterima per bulannya. Misalkan pencairannya untuk 2 bulan, maka nanti 400.000 dikali 2 yaitu 800.000 begitu Bapak Ibu. Untuk nominal bantuan biaya hidup yang dituliskan di sini nanti untuk tiap termin ya Bapak Ibu, ininya untuk per termin pengisian jumlahnya nominalnya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Berarti hanya diisi selisihnya ya berarti ya? Ya, betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah pengecualian untuk di wilayah Aceh? Karena di Aceh hanya ada bank syariah, sedangkan mahasiswa sudah tidak bisa akses lagi bank konvensional. Ya, seperti apa Mas Faiz? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk khusus wilayah Aceh itu kita bisa mencakup 2 hal. Maaf, tadi lupa saya sampaikan. Jadi untuk mahasiswa disarankan BRI untuk seluruh wilayah, dan untuk wilayah Aceh bisa menggunakan BSI begitu. Berarti ada pengecualian ya untuk Aceh sendiri, betul. Dapat 2. Oke. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau nama tengah di rekening itu disingkat saja, sedangkan di dokumen yang lain ditulis lengkap? Kalau untuk itu nantinya karena kita verifikasi kembali pihak satu-satu, nanti bisa disimpulkan bahwa nama tersebut merupakan nama Bapak Ibu begitu. Tapi kalau memang bisa nanti dicantumkan nama lengkapnya saja ya, dengan tidak disingkat gitu. Ya, jadi Bapak Ibu ini kami mengecek satu persatu ya, sehingga bisa mendeteksi apakah itu benar rekening milik Ibu atau Bapak atau yang lain gitu. Seperti itu. Namun alangkah lebih baiknya lengkap ya Mas Faiz. Iya betul Mas. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, kalau tidak punya NPWP bagaimana ya? Bisa ini dulu Bapak Ibu dibuat dulu, karena itu merupakan salah satu persyaratan pencairan dana. Jika tidak ada NPWP-nya, maka dana nanti takutnya tidak bisa dicairkan. Nanti buatnya gampang kok Bapak Ibu. Bisa ini apa namanya, cepat. Kemarin saya terakhir bikin NPWP online kan Bapak Ibu, terus habis itu langsung dikirim ke rumah, jadi kayak nggak perlu kemana-mana gitu, enak banget. Ya benar sekali, itu sudah bisa online dan prosesnya cepat juga ya Mas Faiz. Iya benar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana ya di MBKM nama Deliati tapi di rekening namanya Deliati. Oh, namanya Deliati. Maaf. Bagaimana dia di MBKM namanya Deliati, tapi di rekening namanya Deliati MAG, ada gelarnya. Kemudian diperintahkan untuk upload buku rekening baru, bisa diverifikasi, tunggu sampai 10-14 hari kerja. Itu seperti apa Mas Faiz? Oh, ini ya, disarankan untuk mengupload buku rekening ya? Iya, buku rekening baru. Nah, jadi untuk nanti mungkin dari Ibu Deliati bisa mengupload foto dari buku rekeningnya. Itu kemungkinan kan karena ada nama berbeda ya, jadinya kayak perlu diverifikasi lebih lanjut begitu. Ketika namanya memang sudah sama, nanti akan lebih mudah prosesnya. Tapi ketika namanya ada yang berbeda,
nanti Bapak Ibu diminta untuk upload foto buku rekeningnya agar bisa dicek oleh tim program juga bahwa itu merupakan nama atau rekening Bapak Ibu atau bukan gitu. Jadi untuk dilihat dimohon untuk upload ininya buku rekeningnya ya Bu. Oke. Mungkin ada kasus lagi. Rekening yang saya upload untuk kelengkapan data dianggap tidak valid karena pada nama rekening ditambahkan kata ibu sebelum nama pemilik rekening oleh pihak bank. Itu solusinya bagaimana ya, guys? Kalau untuk itu nantinya mungkin saya belum pernah nemu di kasus ini, tapi mungkin bisa dibantu untuk dia kan sudah mengupload rekening di MBKM juga ya, di platform ya. Nantinya mungkin bisa confirm ke pihak banknya, mungkin kalau memang sekarang sudah tidak valid, mungkin bisa di re-upload dulu. Ketika memang nanti ditolak lagi dan ketika misalnya masih ada nama ibunya, mungkin nanti bisa di-confirm ke pihak banknya sendiri begitu. Baik, terima kasih Mas Faiz. Ini ada yang masih ragu nih sepertinya, ada Boleh. Bapak atau Ibu dosen atau koordinator PT yang ragu. Yang TTD SPTJM itu wakil dekan, bukan wakil rektor. Untuk minimalnya wakil dekan, tapi ketika rektor atau wakil rektor itu malah lebih bagus. Oke, lalu ini banyak yang bertanya juga apakah materi hari ini bisa diberikan? Ya, nanti untuk semua materi yang ada di pembakaran itu akan diberikan ya Bapak dan Ibu. Nanti akan diupload di Sparadikti, seperti itu. Yes. Ada pertanyaan lagi nih, SPT ini yang isi mahasiswa atau DPL? SPT yang apa nih Mas? Kurang jelas sih pertanyaannya. Mungkin SPTJM ya mungkin ya. PTJM mungkin ya. Kalau Ya. untuk SPTJM tadi itu yang mengisi dari pihak koordinator PT. Jadi SPTJM dan juga lampiran SPTJM. Ya, baik. Serta surat rekomendasi. Baik. Ada pertanyaan lagi nih. Saya sudah isi semua profil, tapi ada keterangan suruh isi profil itu gimana ya? Wah. Isi semua profil tapi masih disuruh isi lagi gimana? Okay. Kalau mungkin ini masalahnya nanti di platform ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke helpdesk sih kalau untuk masalah platform gitu. Ada tim program boleh di-share nanti ya untuk helpdesk-nya agar bisa bantu Bapak dan Ibu koordinator PT dan DPL. Baik, lalu ada pertanyaan lagi. Pada alur pencairan dana untuk mahasiswa ada ditulis koordinator PT harus mengupload surat rekomendasi. Yes. Itu surat rekomendasi mahasiswa atau koordinator PT ya? Kalau untuk surat rekomendasinya ini nanti surat rekomendasi dari perguruan tinggi kepada mahasiswanya begitu. Jadi memang ada 3 hal nanti yang memang koordinator PT perlu upload juga selain SPTJM, lampiran SPTJM, dan nanti di bawahnya ada surat rekomendasi dari perguruan tingginya sendiri terhadap mahasiswa begitu. Oke. Mungkin dari Bapak atau Ibu DPL atau Bapak Ibu koordinator PT boleh untuk on mic apabila ada yang ditanyakan langsung supaya kita juga bisa berinteraksi. Boleh raise hand ya. Boleh tim program dibantu untuk dibukakan on mic-nya. Ini ada Ibu atau Bapak Mikrayanti. Boleh? Lanjut kepada Bapak atau Ibu Hasanul Bulkiah. Oke, udah. Halo, apakah bisa terhubung Bapak atau Ibu Hasanul Bulkiah? Ini
ini sudah on mic. Mungkin kita berpindah ke yang lain. Ibu Siti Holifah. Boleh Ibu Siti Holifah? Ya, halo. Ya, halo. Halo, Boleh, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kesempatannya Mas. Dari tadi sebenarnya sudah gelegetan. Oke. Untuk pertanyaan ini sebenarnya mengacu juga evaluasi pada KM3 karena banyak pengalaman juga terkait dengan masalah pencairan honor ini. Karena memang seperti yang disampaikan dari hambatan-hambatan tadi, mungkin itu memang salah satunya itu sudah masuk. Karena memang adanya itu terpaparnya hambatan itu juga karena berubahnya juga, Mas, sebenarnya ini evaluasi saja, berubahnya saja pengumuman-pengumuman yang tidak sampai kepada DPL gitu, seperti itu. Terus untuk yang KM4 sendiri ini juga ada beberapa teman-teman yang kesulitan mengakses ketidaksinkronan antara pemberitahuan lulusan di WA sama pemberitahuan di laman MBKM. Terus ada juga yang masih belum mendapatkan sekolah dan sebagainya. Itu mungkin nanti juga akan mempengaruhi kepada pra penugasan ini terkait dengan masalah nanti istilahnya info-info yang mereka harus dapat, yang harus mereka konfirmasi di laman dan sebagainya. Kalau itu tidak terkonfirmasi secara tepat waktu kan juga akan berpengaruh nanti kepada honor DPL. Dan ini mungkin yang perlu diatasi segera gitu, karena teman-teman kan juga harus mau on time dengan pengerjaan tugas atau tanggung jawab mereka sementara masih ada kendala. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faiz boleh responnya terkait hal tersebut? Yang jawab Mas Faiz. Ya, boleh, Mbak Dita. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin barusan Ibu Siti ya. Ya betul Ibu Siti. Terima kasih untuk masukannya. Insya Allah untuk KM4 tidak ada yang mendadak ya Bu Siti ya. Perubahan laporan yang tadinya harusnya bulanan jadi mingguan, mohon dimaafkan. Insya Allah untuk KM4 tidak ada perubahan. Betul adanya masih ada tantangan ketidaksinkronan data ya Bu Siti di antara pengumuman di WA dan juga di MBKM. Sekarang sedang tahap finishing sinkronisasi. Kami juga tidak ingin ada kesalahan yang berikutnya sehingga mohon ditunggu. Nanti kami dari tim training ketika memang sudah di wrap up datanya, sudah fix semua, kita bisa adakan forum lagi untuk memastikan semua DPL terinformasi dengan merata, semua DPL tahu info yang sama begitu. Karena memang pada Dikti juga baru akan kita buka di hari Rabu, Bapak Ibu. Itu pun salah satu cara agar semua DPL semoga secepatnya bisa fix baik DPL-nya, mahasiswanya, sekolahnya, sehingga di hari Rabu betul-betul sudah ada data yang tepat dan sehingga bisa mengakses pada Dikti. Jadi mari kita tunggu Bapak Ibu untuk kabar baiknya begitu ya. Semoga segera ada sinkronisasi antara data di WA dan di YouTube. Data di WA dan di MBKM begitu. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya dari tim program. Dengan kerendahan hati memohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu yang mungkin merasa digantung gitu ya. Tapi semoga masih bersedia untuk menunggu sebentar lagi. Semoga sebelum waktu konfirmasi selesai ada kabar baik begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dita atas responnya. Baik, itu juga menjadi catatan bagi kami ya. Terima kasih Ibu Siti Holifah atas masukannya. Baik, ini juga di kolom chat sudah tersedia fitur helpdesk di laman Kampus Mengajar. MBKM itu dibuka 24 jam. Jadi jangan ragu ya untuk bertanya dan melaporkan kendala yang dialami. Seperti itu. Baik, mungkin boleh untuk raise hand lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung, khususnya terkait pencairan dana. Boleh tim program dibantu.
Baik, Bapak Zulpoidi R. Habibi. Oh, untuk, oh ya, Bapak Zulpoidi. Oke, terima kasih Bapak atas atas pemberian izin untuk saya bertanya. Oh, sebenarnya tadi Resen mau bertanya hal yang sama dengan yang sebelumnya. Namun sudah dijawab oleh oleh Ibu yang sebelumnya ini. Jadi saya tidak jadi bertanya Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Itu juga menjadi catatan bagi kami. Boleh, ini sudah on mic juga Ibu atau Bapak Hasanul Bulkiah. Halo, apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Oh, saya tidak terdengar. Bapak, sepertinya sedang ada kendala. Baik, mungkin tim program bisa dibantu lagi untuk present terlebih dahulu. Nah, ini ada Bapak atau Ibu IGD Yudarta. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Terdengar suara saya? Ya, dengar tapi cukup jauh Pak suaranya. Ya, saya dari Denpasar. Ya. Baik, ini ada satu masalah yang saya alami karena saya juga aktif dari sebagai koordinator safety dari dua. Jadi sekarang sudah lolos. Jadi ada kurang permasalahan karena honorarium kami selaku koordinator belum sampai triknya pada hari ini. Jadi dari honorarium KM2 padahal kan honorarium untuk tahun pertama sudah ya, saat ini belum terima. Kira-kira permasalahannya di mana gitu. Padahal laporan tentang ini saya sudah terima oleh pihak ya. Mungkin agar hal seperti ini misalnya bisa diatasi pada ini sehingga program-program bisa dilaksanakan lancar lagi itu karena kita juga kami ketika memfasilitasi rumah fasilitas kita menyiapkan berbagai pertemuan komunikasi yang diperlukan kita melakukan tugas di lapangan. Itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak IGD Yudarta. Boleh untuk Mbak Dita. Ya, baik Pak Gede mungkin nanti bisa berikan datanya kepada kami ya Pak. Jadi kami coba bantu untuk telusuri masalah di KM2 untuk Bapak bagaimana, nanti biar langsung saja ditindaklanjuti. Jadi memang biasanya kalau ada keterlambatan pembayaran karena adanya administrasi yang belum tuntas biasanya. Tapi karena memang kita belum melihat data ya Pak Gede, jadi mohon maaf Pak Gede, nanti mungkin bisa dilaporkan kepada kami Bapak berasal dari universitas apa, kemudian mungkin juga laporannya apakah memang sudah clear atau belum, mungkin bisa disampaikan juga kepada kami sehingga nanti kita bisa membantu untuk pencairan honor koordinator PT KM2. Begitu Pak Gede. Mohon informasi pada siapa kami bisa sampaikan ini. Ya boleh. Bapak dari universitas apa Pak? Saya catat ya Pak. Institut Seni Indonesia Denpasar. Sebentar, Institut Seni Indonesia Denpasar. Seni Indonesia Denpasar ya Pak ya. Oke, Seni Indonesia Denpasar ya Pak. Baik. Tapi Bapak di KM3 bertugas juga atau tidak Pak? Bertugas sebagai koordinator PT3. Baik, berarti Bapak bertugas dari KM2, KM3 sekarang KM4 begitu ya Pak Gede? Iya Bu. Siap. Saya bantu telusuri dulu ya Pak. Nanti kami hubungi Bapak bagaimana kelanjutannya begitu ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik, sama-sama Pak Gede. Mari. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak IGD atas pertanyaannya. Boleh ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand terlebih dahulu.
Tes. Iya. Oh iya, ini Bapak Hasanul Bulkiah sudah bisa on mic, boleh? Oke, kedengeran nggak Mas? Kedengeran Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena saya di sini dari tadi nggak bisa on mic. Terkait ini juga ini Mas, saya nggak tahu ini nanyanya ke siapa, tapi saya sudah mencoba menghubungi helpdesk juga, belum ada jawaban. Mungkin terkait pendanaan juga ya mungkin nanti. Jadi di KM 4 ini saya kedapatan di satu wilayah kabupaten, namun berbeda pulau dengan Pulau Jawa. Dan itu ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri, Mas. Seperti itu. Kemungkinan ini akan mengundurkan diri semuanya. Nah, terus selanjutnya saya sebagai DPL ini bagaimana gitu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada satu mahasiswa kemungkinan sepertinya dia mau ikut. Dia maju mundur antara ikut atau tidak. Kalau dia tidak ikut, dia takut dia ke blacklist untuk selanjutnya. Nah, tapi kalau dia ikut dia cuma sendiri. Terus ada juga pertanyaan, kalau misalkan kami berangkat ke pulau itu Pak, terus tempat tinggal bagaimana? Seperti itu, apakah dipersiapkan dari pihak sekolah atau dari pihak kampus mengajar 4? Jika di pihak kampus mengajar 4 atau bagaimana, itu pendanaan atau living cost-nya mereka itu seperti apa? Mungkin itu sih Mas. Terima kasih. Baik, boleh ada dari tim program untuk dibantu menjawab. Baik, mungkin saya menjawab dari pertanyaan terakhir dulu ya, Mas Ojan. Nanti Mas Faiz boleh menambahkan. Jadi kalau untuk Bapak ketika misalnya memang tempat penugasannya jauh dari rumah begitu ya Pak, tidak memungkinkan untuk pulang pergi, maka mahasiswa memang biasanya mencari tempat tinggal secara mandiri Pak. Biasanya Bapak bisa menghubungi pihak sekolah untuk diminta dicarikan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk mahasiswa. Dari pengalaman KM3, memang kemarin karena memang banyak yang berpindah, kami koordinasi dengan koordinator lapangan, yang mana itu adalah Korpet dari Dinas Pendidikan. Jadi meminta bantuan kepada koordinator lapangan dari Dinas Pendidikan untuk dihubungkan ke sekolah, kemudian sekolah membantu untuk mencarikan tempat tinggal, begitu Pak. Jadi memang akhirnya kalau untuk pembayarannya seperti apa, pembayaran teman-teman mahasiswa di KM3 itu diambil dari biaya bantuan hidup masing-masing mahasiswa. Begitu. Kalau dari pengalaman dan yang saya dengar dari pengalaman teman-teman, itu masih banyak Pak sisanya gitu. Kalau dari uang biaya bantuan hidup ketika teman-teman harus mencari kontrakan bersama sih, kalau kemarin KM3, kebanyakan satu rumah bersama-sama itu masih ada sisanya dari uang bantuan biaya hidup. Begitu. Mungkin Mas Faiz ada tambahan? Mau menambahkan sedikit mungkin Mbak. Boleh. Jadi memang untuk KM3 kemarin memang penempatannya kan kemana-mana ya. Tapi untuk KM4 ini sekarang mahasiswa itu ditempatkan sesuai dengan kabupaten kecamatannya begitu Bapak Ibu. Jadinya mungkin saat ini bisa lebih enak lah, bisa lebih dekat dari rumah dan juga bisa lebih tahu medan dan juga lapangannya. Mungkin paling jauh nanti berbeda kota kabupaten saja Bapak Ibu. Kemudian tadi perlu konfirmasi Mas Ojan, kalau tadi saya salah mendengar terkait mahasiswa sendiri ya. Iya, kalau mengundurkan diri. Kenapa? Dan mau mengundurkan diri sebetulnya harusnya tidak ada sendiri ya Mas Faiz. Ini saya boleh dikonfirmasi Mas Faiz, pemetaannya kemarin itu paling sedikit 3 sampai 6 orang. Iya, betul. Karena memang Bapak Ibu ada penilaian rekan sejawat yang mana teman-teman mahasiswa membutuhkan penilaian dari temannya, sehingga memang harusnya tidak ada penempatan yang sendiri. Biasanya mungkin kalau error nanti kami akan bantu memindahkan, begitu ya Mas Faiz? Betul, nanti ketika memang ada mahasiswa yang tertinggal sendiri di sekolah tersebut, nantinya akan dibantu dipindahkan oleh tim program gitu Bapak Ibu. Betul. Mungkin nanti bisa untuk laporan ya Mas Faiz, sekolahnya di mana, mahasiswanya siapa, DPLS siapa, nanti akan dibantu dipindahkan begitu. Kemudian tadi ada yang mengundurkan diri itu apa ya? Yang di belakang situ. Jadi ini Mbak Dita, jadi DPL ini mempunyai mahasiswa, namun mahasiswa itu semuanya hampir mengundurkan diri. Itu seperti apa? Seperti apanya untuk siapa? Kalau ini di KM4 di KM3 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang mahasiswanya tinggal sendiri dan mengundurkan diri, otomatis DPL tidak jadi bertugas.
Betul ya Mas Faiz. Kemudian teman-teman mahasiswa apakah ketika mengkonfirmasi lalu menolak di blacklist atau enggak, gimana Mas Faiz? Kalau gimana Mbak? Maaf. Kalau misalnya mahasiswa tidak mengkonfirmasi untuk melanjutkan di blacklist atau tidak? Untuk itu ada kemungkinan, tapi mungkin alangkah baiknya nanti Bapak Ibu mengkonfirmasi ke mahasiswa sendiri, karena nanti di laporan mingguan Bapak Ibu untuk DPL juga ada nanti konfirmasi mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif begitu. Betul. Tapi mungkin kalau misalnya kita ambil buruknya, mungkin baiknya memang tidak mengundurkan diri ya, kecuali mungkin dengan alasan yang memang betul-betul tidak bisa melanjutkan gitu. Kalau yang KM3 kemarin di blacklist ketika surat tugas dan SK sudah ketuk palu Bapak Ibu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa mengundurkan diri saat sudah menandatangani surat fakta integritas ya Mas Faiz ya kalau buat mahasiswa itu. Kemudian kita juga sudah membuatkan SK dan juga surat tugas, itu biasanya memang di blacklist dari MBKM. Nah untuk yang KM4 ini khawatirnya akan terjadi hal yang sama. Mungkin kalau misalnya mau mengundurkan diri jangan di tengah-tengah, jangan pula ketika sudah ada surat tugas sih Bapak Ibu mohon diberitahu juga kepada mahasiswanya sehingga hal-hal seperti ini juga tidak akan membuat alurnya menjadi tidak sesuai dengan waktunya. Karena mungkin bagi Mas Faiz nih, tim yang pencairan dana ya Mas, kadang-kadang data satu yang miss aja semuanya jadi berjalan dan ulang lagi ya Mas Faiz. Jadi kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu, ini sekalian ya Mas Faiz, saya menitipkan kepada Bapak Ibu Koordinator PT, mohon validasi semua datanya termasuk beasiswa, ya kan Mas Faiz gitu kan, karena memang itu nanti akan menghambat kemana-mana Bapak Ibu. Satu data yang miss bisa jadi semuanya jadi harus menunggu gitu sih bahasanya mungkin. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu semuanya. Mau menambahkan dikit Mbak Dita? Iya, jadi nanti dimohon untuk Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT untuk kerjasamanya ya. Jadi biar nanti data-datanya itu memang sudah fix dan sudah valid, sehingga nanti kita bisa sama-sama enaklah untuk pencairan dana juga gitu. Jadi nanti waktu juga enak dan juga bisa saling membantu lah kitanya. Terus mau nambahin sedikit, mungkin sharing sedikit ya Bapak Ibu. Untuk pengunduran diri sendiri, nanti memang ada ada SOP-nya seperti apa, dan mungkin bisa disosialisasikan kepada mahasiswa ini dalam beberapa bulan ke depan siap berkomitmen nggak untuk mengikuti KM ini, karena ketika di tengah jalan itu nanti mengundurkan diri, itu nanti akan memakan waktu lagi begitu untuk pengunduran dirinya, belum nanti Bapak Ibu yang mengurus dan lain-lain, belum nanti kalau misalnya nanti meninggalkan temannya sendiri nanti pindah sekolah, begitu sih Bapak Ibu. Jadi pengaruhnya bukan hanya untuk mahasiswanya tapi juga untuk mahasiswa lain dan juga DPL dan koordinator PT-nya gitu. Sharing sedikit mungkin kemarin untuk mahasiswa KM3 sih untuk pengunduran dirinya kebanyakan itu memang karena penempatan yang jauh begitu. Penempatan yang jauh dan tiba-tiba tidak diizinkan orang tua atau tidak siap dengan penempatan yang jauh, dan itu kita evaluasi untuk KM4 dan akhirnya diputuskan untuk KM4 kita penempatannya di daerah dekat domisili tempat tinggal mahasiswa begitu. Jadi diharapkan bisa mempermudah mahasiswa dan juga orang tua agar bisa memantau dan juga masih bisa pulang ke rumah begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, boleh menambahkan sedikit nggak Pak Bu? Ya silakan Pak, gimana? Iya, berarti untuk mahasiswa itu di satu sekolah minimal terdapat 3 atau bagaimana jika memang nanti mengundurkan diri? 3 minimal Pak. Oke, baik. Nah, kemudian untuk pelaporan kan di akun MBKM saya itu juga 6 orang. Nah, kemudian untuk pelaporannya sendiri yang misalkan ikut ini bagaimana? Apakah nanti ada proses lagi dari akun MBKM atau dari saya sebagai DPL yang melaporkan ke dinas atau MBKM sendiri atau bagaimana? Untuk apa? Maaf Pak.
Barusan agak terputus, gimana Pak? Oke, baik. Untuk pelaporannya, jika memang nanti saya mendapatkan 3 mahasiswa, nah, Baik. dari 3 mahasiswa yang misalkan mengundurkan diri, itu pelaporan bahwasanya mahasiswa ini tidak ikut dari kampus mengajar, saya ingin melaporkan ke kemana seperti itu? Apakah ada platform yang memang untuk pelaporan bahwasanya mahasiswa ini sudah tidak mengikuti MBKM ke depan seperti itu? Ke helpdesk ya Pak Faiz ya. Bapak bisa melaporkan pertama itu ke helpdesk, nanti akan ada balasan dari helpdesk, Bapak harus melakukan apa terkait pelaporan pengunduran diri mahasiswa begitu. Yang biasanya kami juga akan mengkonfirmasi Pak pada mahasiswanya, kemudian pada koordinator kotanya juga. Ada teman-teman stakeholder relation yang akan mengkonfirmasi langsung begitu ya Pak. Bapak Ibu DPL bisa membantu untuk melaporkan ketika memang ada pengunduran diri mahasiswa. Nanti dari tim program kampus mengajar juga akan reach out lagi begitu Pak untuk memastikan bahwa apakah mahasiswa tersebut memang mengundurkan diri, nanti akan dibantu juga oleh tim stakeholder relation gitu Pak. Baik, terima kasih informasinya. Sama Pak. Baik, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pertanyaan Bapak atau Ibu yang belum terjawab itu dapat diajukan ke helpdesk ya Pak atau Ibu. Baik, untuk sesi kali ini mungkin cukup sekian. Barangkali dari Mas Faiz ada closing statement. Faiz? Mungkin kalau closing statement dari saya ya apa ya? Semoga KM4 ini lancar ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu koordinator PT, DPL dan juga mahasiswa. Semoga pengalaman di KM4 ini menyenangkan dan juga berkesan untuk Bapak Ibu dan juga bermanfaat bagi teman-teman di sekolah dan juga masyarakat Indonesia. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Faiz atas pemaparan informasinya yang telah diberikan. Ini juga tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu DPL serta koordinator PT. Dengan berakhirnya Mas Faiz sebagai pembicara pada sesi financial literasi ini, berakhir pula sesi kita pada hari ini, pembekalan hari pertama dosen dan koordinator PT. Jadi untuk besok akan ada pembekalan bagi DPL, hanya DPL itu terkait konsep dasar literasi dan numerasi. Nah, bagi Bapak atau Ibu DPL yang ingin mengikuti pembekalan dari mahasiswa, itu boleh bergabung di YouTube channelnya Dikti, supaya Bapak dan Ibu DPL juga mengerti apa yang mahasiswa dapatkan dari pembekalan ini, serta nantinya dapat membantu dalam proses pendampingan mahasiswa ketika menyusun rangkaian program. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu DPL yang telah hadir pada acara pembekalan hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan dimudahkan sampai akhir nanti. Saya Fauzan Mahfuz selaku moderator hari ini menyampaikan mohon maaf atas kesalahannya, dan semoga ini juga dapat menjadi peningkatan kualitas untuk nantinya pembekalan di hari berikutnya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu DPL di hari berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Terima kasih banyak.